Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Selamat datang di podcast Tiada Rahman Tual. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rengur selaku host, dan di samping saya telah hadir narasumber kita, Ibu Inai Marandresi, SOS MAB. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa banyak mahasiswa berhenti di tengah perkuliahan. Fenomena mahasiswa yang memiliki berhenti atau menyerah di tengah perkuliahan menjadi persoalan yang cukup sering kita temui saat ini. Banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari masalah ekonomi hingga persoalan pribadi di lingkungan sosial. Sebagai mahasiswa, tentu kita menyadari bahwa dunia perkuliahan bukan hanya tentang hadir di kelas dan mengerjakan tugas, tetapi juga tentang bagaimana bertahan menghadapi tekanan, mengatur waktu, dan menjaga semangat untuk mencapai tujuan berpendidikan. Melalui podcast kita kali ini, kita ingin memahami lebih dalam apa sebenarnya penyebab mahasiswa mudah menyerah, bagaimana cara menghadapinya, serta apa peran kampus dalam membantu mahasiswa agar bertahan dan menyelesaikan studinya. Jadi di sini saya akan membahas dengan Ibu tentang kenapa banyak mahasiswa berhenti di tengah perkuliahan. Jadi, saya ingin bertanya, menurut Ibu, di Tiada Rahman, seberapa sering kasus mahasiswa yang menyerah di tengah perkuliahan? Apa pola yang sering Ibu lihat? Iya. Seberapa sering mahasiswa yang berhenti di tengah jalan, ya, Bu, dalam proses perkuliahan? Sebelumnya saya akan menyapa dulu pemirsa yang sedang menonton podcast kita di saat ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Jadi di hari ini kita kembali lagi hadir dalam podcast Tiada Rahman Tual setelah beberapa pekan kita istirahat, dan hari ini kita kembali lagi dengan wacana yang cukup menarik bagi kampus-kampus, teristimewa bagi kampus-kampus yang ada di Nuhu Evaf tercinta ini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh host tentang kenapa banyak mahasiswa yang menyerah di tengah kuliah, yang pasti bahwa itu ada beberapa indikator yang mengukur tentang kenapa sih mereka bisa berhenti, padahal awal-awalnya itu mereka punya mimpi yang sangat bagus terkait dengan ketika mereka ada sebagai mahasiswa, kemudian mimpi mereka yang besar terkait dengan ketika mereka lulus akan kemana, kemudian menjadi apa, dan bahkan mereka juga bermimpi supaya mereka sebentar akan menjadi kebanggaan bagi keluarga besar mereka. Nah, namun kenyataannya bahwa setelah beberapa semester berjalan, motivasi itu mulai hilang, ya. Host juga sebagai mahasiswa pasti merasakan hal itu. Setelah berjalan kuliah di mungkin semester 3 itu biasa sudah mulai mereka sudah merasa bosan, merasa jenuh, merasa boring. Karena apa? Tugas dari dosen itu yang berat, dan mereka berpikir bahwa kuliah itu menjadi suatu beban. Nah, untuk itu apa yang sebenarnya terjadi bagi mahasiswa kita ini, kita tahu bahwa realita dunia perkuliahan itu
itu sangat berbanding terbalik dengan realita pada saat mereka masih sekolah. Karena banyak orang yang membayangkan bahwa kuliah itu sangat menyenangkan. Itu yang pertama, bahwa kuliah itu sangat menyenangkan, di mana ada kebebasan di sana, kebebasan berakademik maupun kebebasan dalam hal berpakaian, kebebasan dalam hal yang lain. Artinya bahwa berpakaian ini mereka tidak lagi menggunakan seragam, tapi ada kampus-kampus tertentu yang menggunakan seragam, tapi pada intinya mereka merasa bahwa mereka sudah bebas dari sekolah SMA dan sekarang mereka masuk pada dunia yang lebih bebas, yaitu perkuliahan. Kemudian yang mereka rasakan juga bahwa mereka akan menemukan banyak teman di sana. Dalam kuliah banyak teman, ada yang seangkatan, ada yang kakak-kakak tingkat. Nah, di situ mereka awal-awalnya seperti itu. Dan mereka juga masuk dalam berbagai organisasi. Organisasi ada banyak, misalnya ada HMI, ada juga GMKI, GMNI, dan lain-lain. Di situ mereka merasa bahwa dunia kampus itu dunia yang sangat bebas dan menyenangkan. Dan yang satu lagi, bahwa masa depan mereka itu akan cerah, yang mereka tahu di situ. Namun kenyataannya bahwa dunia kuliah itu tidak semudah yang mereka bayangkan, ya, tidak semudah yang mereka bayangkan. Mungkin saudara host juga merasakan seperti itu, banyak beban-beban tugas dari dosen. Karena apa? Mahasiswa itu harus menghadapi banyak hal. Yang pertama itu tekanan akademik. Nah, di kampus itu kayak apa? Ya. Yang kemudian ada tuntutan nilai. Nah, nilai itu harus bagus. Apa indikator untuk mendapatkan hasil atau nilai yang baik? Kehadiran di kelas, keaktifan di kelas, kemudian terkait dengan tugas-tugas. Nah, itu harus dilakukan, bukan hanya datang store muka lalu pulang, datang duduk diam lalu pulang. Oh, tidak seperti itu. Ada kriteria-kriteria penilaian yang harus dosen lakukan agar mahasiswa itu dapat mencapai hasil yang efektif. Itu seperti apa? Yang berikut, ada tuntutan nilai. Tuntutan nilai ini seperti kita tahu bahwa bukan saja nilai yang harus tinggi baru dia itu bisa berhasil, tapi bagaimana dia punya attitude-nya, etikanya, karakter dia di hadapan dosen, di hadapan teman-teman. Itu semua harus, walaupun dikatakan bebas, tapi itulah yang harus mereka lakukan di dalam kampus ini. Harus mereka adaptasi dengan lingkungan kampus, kemudian mereka biaya hidup yang tinggi saat ini. Mungkin kita semua tahu bahwa saat ini kita menghadapi yang namanya efisiensi anggaran, sehingga semua hal itu harus diefisiensi. Nah, namun dalam kondisi ini, ya beruntung bagi mahasiswa yang orang bilang orang tuanya punya pendapatan tetap, tapi yang pendapatan yang harian sebagai buruh kasar itu memang agak berat, sehingga mereka mau melanjutkan studi terbentur dengan tekanan ekonomi, terbentur dengan kebutuhan biaya hidup setiap hari yang semakin hari melonjak, sedangkan pendapatan tidak ada. Nah, ini merupakan indikator yang mengukur sehingga mereka apakah mau melanjutkan studi atau berhenti di tengah jalan. Nah, karena apa? Karena tidak semua orang siap untuk menghadapi perubahan besar itu. Tidak semua orang siap, karena yang tadi ada orang yang hidupnya pas-pasan, ada yang hidupnya orang menengah, tapi banyak hal yang harus juga mereka lakukan di dalam kehidupan keluarga mereka. Orang tuanya harus menanggung adik kakak, karena ini
ekonomi yang sekarang morat-marit. Kalau mau bilang harga pangan di pasar misalnya lauk pauk itu murah, tapi dari mana mereka mau mendapatkan biaya itu untuk makan? Saat ini saja orang sangat susah untuk makan, saat ini saja susah, apalagi mau menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, terkadang ada yang datang mau mendaftar untuk kuliah, tapi yang mereka minta supaya mendapatkan beasiswa. Nah, ini beasiswa yang kita dapatkan dari atas pun itu terbatas kuota, sehingga kita tidak bisa menampung semua orang dengan untuk kuliah. Kalau semua itu dengan tujuan kuliah mendapatkan beasiswa, keterbatasan itu yang membuat sehingga banyak mahasiswa yang berhenti di tengah jalan. Nah, baik Bu. Pertanyaan kedua saya, dari sisi akademik dan non-akademik, faktor yang paling dominan bikin mahasiswa memilih berhenti kuliah, apa lebih ke masalah ekonomi, motivasi, atau beban itu sendiri? Nah, kalau mau dilihat itu yang tadi saya sudah bilang bahwa dari faktor ekonomi. Banyak anak yang punya mimpi besar tapi terhalang oleh biaya. Pada dasarnya semua orang itu, semua anak baik orang tua menginginkan agar anak-anaknya itu bisa berhasil, bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi kenyataannya bahwa hal itu ada yang tidak tercapai karena faktor ekonomi tadi. Misalnya ada keluarga yang hidupnya pas-pasan, bahkan makan mungkin Senin Kamis, mereka harus kerja buruh kasar, misalnya seperti yang kita lihat harus kerja sebagai tukang batu di atas itu. Tapi ada yang karena anak-anaknya itu attitude-nya baik terhadap orang tua, dengan tekun mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, maka ada yang bisa selesai. Tapi ada juga anak-anak yang orang tuanya kerja sebagai buruh kasar, sehingga mereka mau melanjutkan studi pun sangat terbatas. Nah, ini yang membuat sehingga mereka itu berhenti di tengah jalan. Nah, ada juga faktor mereka kenapa sehingga mahasiswa itu menyerah juga di tengah jalan. Ada yang misalnya mereka salah memilih jurusan. Nah, misalnya mereka inginkan adalah saya ingin kuliah di ini, tapi karena mereka ingin mengikuti teman mereka, mungkin karena teman mereka itu teman orang bilang bestie atau sohib, atau katakanlah ketika teman mereka itu ke situ, nah mereka ikut juga di situ, padahal passion mereka itu tidak di situ sebenarnya. Karena mereka ikut-ikutan. Kata orang timur bilang ikut rame karena teman sudah di sini, maka saya juga harus ke sini. Teman di situ, maka saya harus di situ. Padahal sebenarnya itu bukan passion mereka, bukan kemauan mereka di situ, tapi karena mau ikut teman. Kemudian yang kedua, mereka juga dipaksa oleh orang tua. Mungkin karena orang tua itu pernah kuliah di situ, sehingga dia bilang buat anaknya bahwa kamu harus kuliah di sini, di situ itu dosennya baik-baik. Saya ini dulu orang tua, mama ini dulu kuliah di situ,
dosennya itu semuanya baik-baik, semuanya berkualitas dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga yang hanya mengejar gengsi, ya, karena gengsi maka mereka butuh validasi bahwa oh, ikut-ikutan saya lebih baik kuliah di sini karena gedungnya mungkin, karena ini, padahal sebenarnya itu hanya orang bilang ikorame saja supaya masuk di situ, padahal sebenarnya passion mereka itu tidak di situ, tapi mereka hanya mengikuti tren, mengikuti teman, mengikuti orang tua. Akibatnya mereka sulit untuk menikmati proses belajar mengajar di kampus tersebut. Nah, yang tadi juga yang sudah disampaikan bahwa karena ada tekanan ekonomi, ya, biaya kuliah yang semakin tinggi, tapi kita di sini untuk ketahuan pemirsa semua bahwa kampus kita Setia Darul Rahman ini punya biaya semester itu satu semester hanya 1.500.000, ya, 1.500.000 itu satu semester. Kemudian biaya pembangunan 1 juta itu selama kuliah di sini. Registrasinya itu juga 150.000, biaya PKKMB 200.000. Kemudian apa lagi? Registrasi. Nah, jadi kita sudah membuka, mohon maaf ini keluar dari topik, tapi orang bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kami mau mempromosikan kampus bahwa kami sudah membuka penerimaan mahasiswa baru, baik itu reguler dan non reguler, dan biaya-biaya yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, kemudian sebagian jadi kalau masuk di sini dosen-dosennya juga berpengalaman, semuanya rata-rata itu S2, dan ada juga teman-teman yang sementara mengambil S3, sebentar lagi sudah balik. Dan kita lihat kembali ke tekanan ekonomi. Nah, tekanan ekonomi yang tadi saya bilang bahwa di saat sekarang ini dengan efisiensi anggaran di semua lini, sehingga membuat orang-orang atau masyarakat yang ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi itu sangat sulit karena kesulitan biaya. Nah, kemudian ada juga mahasiswa yang karena tuntutan mereka harus S1, maka mereka bekerja sambil kuliah. Nah, itu ada sambil kuliah, sehingga kadang-kadang mereka tidak full hadir dalam kegiatan perkuliahan. Padahal sebenarnya supaya tidak terhenti di tengah jalan itu hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan, keaktifan di kelas, kehadiran di kelas, kemudian tugas harus buat. Nah, bagaimana dengan mereka yang kuliah sambil kerja ini memang membuat sehingga mereka itu menyerah akibat dari banyak pekerjaan yang mereka sudah ambil, sehingga tidak lagi bisa untuk mampu menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya tugas-tugas yang sudah diberikan. Maka di situ mereka mulai merasa minder untuk masuk lagi mengikuti perkuliahan di kelas. Nah, ada lagi orang tua yang karena orang tua yang jauh dengan mereka, misalnya ada yang dari luar daerah, mereka datang ke sini untuk melanjutkan studi, sehingga ya mau tidak mau, suka tidak suka, dalam keterbatasan ekonomi mereka harus kuliah. Nah, kadang karena tuntutan untuk masa depannya menjadi baik, masa depannya menjadi bisa terukur, tapi
karena tuntutan keluarga, maka keterbatasan itu kadang membuat mereka menyerah untuk mengikuti kuliah. Oke, baik Bu. Di pertanyaan ketiga, sebagai pihak kampus, apa yang sudah dilakukan kampus Tiara Rahmantual untuk mencegah mahasiswa menyerah di tengah perkuliahan? Apakah ada sistem pendamping atau konseling? Iya, kalau di sini kita kan punya dosen PA atau penasehat akademik atau juga yang dibilang mentor. Nah, ini tugas dari para mentor adalah membimbing mereka supaya jangan mereka berhenti di tengah jalan ataupun mereka bisa orang bilang curhat atau memberi sesama PA mungkin meminta bimbingan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa lanjut. Kemudian juga sebagai dosen, tugas kita bukan hanya sebagai pengajar atau pendidik, tapi kita juga membimbing. Setelah perkuliahan selesai itu, di akhir-akhir perkuliahan itu tugas kami adalah memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan motivasi bagi mahasiswa supaya mereka terus bertahan untuk kuliah hingga selesai. Jangan pupus hanya karena tugas, jangan pupus karena hanya ekonomi, jangan pupus hanya karena banyak beban hidup, tapi kami memberikan motivasi supaya mereka terus untuk melanjutkan studi mereka agar mimpi-mimpi besar yang sudah mereka impikan sejak awal mereka masuk kuliah itu bisa tercapai. Dan selain itu, ketika ada mahasiswa yang sudah mulai tidak masuk dalam perkuliahan, biasanya kita cari, kita hubungi, atau mungkin nomornya sudah tidak lagi aktif, kita mungkin lewat temannya atau keluarga, kita menanyakan keberadaannya bagaimana, kenapa belum tidak hadir, apa yang menjadi kendala. Nah, itu kita panggil, lalu mungkin ada motivasi yang kita berikan bagi mereka supaya jangan mereka putus di tengah jalan, jangan mereka berhenti di tengah jalan karena banyak mimpi yang sedang mereka mimpi untuk masa depan mereka itu yang lebih baik, bermimpi untuk orang tua mereka juga, bukan saja mereka tapi orang tua mereka juga mimpi bagi anak mereka itu supaya kedepannya itu lebih baik dari orang tua mereka. Nah, kita lihat biasa kalau misalnya ada kegiatan wisuda di kampus-kampus manapun itu, satu orang wisuda itu yang pengantarnya itu satu mobil. Nah, kenapa? Mereka merasa bangga, mereka merasa terharu bahwa anak kita bisa sampai pada titik ini. Anak kita bisa wisuda, bisa menggunakan toga, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua, juga bagi anak tersebut, bahwa dengan kurang-kurang, dengan keterbatasan mereka, anak mereka boleh mencapai titik akhir atau garis finish pada bangku perkuliahan. Dan itu bukan hanya akhir dari semua cerita, itu merupakan awal untuk perjuangan yang baru. Untuk Anda sebagai mahasiswa juga, itu bukan akhir wisuda itu berarti sudah terakhir, sudah selesai, bukan. Tapi wisuda itu awal untuk sebuah perjuangan yang baru lagi, yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu sementara. Oke, baik Bu. Dari sekian pertanyaan saya tadi, menurut Ibu definisi sukses kuliah itu sebenarnya apa? Apakah harus wisuda tepat waktu atau ada ukuran lain?
Kalau indikator untuk sukses dalam kuliah itu sebenarnya banyak hal yang mendukung kesuksesan dalam kuliah. Misalnya yang pertama, prestasi akademik atau yang biasa dibilang dengan IPK. IPK yang baik itu memang merupakan salah satu indikator yang lebih penting, dan sejauh mana mahasiswa itu benar-benar itu dia memahami materi, bukan saja sekedar ia menghafal. Tapi ada saya kutip juga dari sering scroll di TikTok itu bahwa sebenarnya bukan nilai yang tertinggi untuk saat ini, tapi yang tertinggi itu adalah bagaimana attitude kita, bagaimana sikap kita, bagaimana karakter kita, bagaimana etika kita. Itu yang paling tinggi di antara indikator yang lain, IPK, prestasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, selain IPK tadi, itu ada ketepatan lulus. Apakah dia lulus tepat semester atau bahkan lebih. Nah, biasanya itu 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun. Itu batas dia untuk studi yang normal. Itu menunjukkan bahwa kemampuan manajemen waktu dan dia konsistensi dalam belajar. Yang berikut juga ada indikator kemampuan untuk berpikir kritis dan problem solving, di mana mahasiswa yang sukses itu dia mampu untuk menganalisis tentang masalah, kemudian dia juga harus memberi solusi yang baik dengan tidak hanya menerima informasi itu secara pasif, tapi bagaimana dia mengelola masalah itu, datangnya dari mana, bagaimana, kenapa, apa, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut lagi salah satu indikator yaitu bagaimana ia punya keterampilan soft skill-nya, di mana komunikasi ia, public speaking ia, kerja sama tim, kemudian bagaimana dengan kepemimpinan dia, bagaimana dengan disiplinnya, bagaimana dengan tanggung jawabnya. Nah, ini yang sering juga menentukan di dunia kerja yang tadi udah bilang dibanding dengan nilai. Jadi bagaimana ia punya karakter, dia punya attitude, sikap, etikanya itu di depan orang lain itu seperti apa. Yang berikut, pengalaman organisasi dan aktivitas ia di kampus. Nah, aktif di organisasi-organisasi itu cukup baik. Kenapa? Supaya bagaimana dia bisa menjadi seorang komunikatif, dia mencari seorang yang dibilang yang vokal di dalam organisasi itu atau di hadapan orang banyak. Kemudian dia aktif mengikuti seminar-seminar di mana saja atau kegiatan sosial yang menunjukkan perkembangan karakter dan jejaring serta kemampuan sosial. Jadi jangan hanya sebatas berinteraksi di kampus, tapi bagaimana dia juga berada di dunia luar, di organisasi, dia berinteraksi di luar itu seperti apa. Ya. Yang berikut, pengalaman ia kerja atau magang. Ya, kemarin waktu ada kurikulum MBKM, di situ ada magang, kemudian ada juga magang di kantor, KKN, kemudian ada juga mengajar di sekolah-sekolah. Nah, beberapa hal dari ada 9 atau 12 MBKM itu yang kita laksanakan itu ada 4, sehingga pada tahun 2023 Setia Darul Rahman Tol meraih penghargaan nomor 1 sebagai pelaksana
MBKM terbaik untuk kategori sekolah tinggi. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa, walaupun kita dengan keterbatasan juga, tapi kita mampu meraih penghargaan nomor 1 di tingkat sekolah tinggi untuk LLDikti wilayah 12 dari Maluku dan Maluku Utara. Kita kampus Setia Darul Rahman Tual meraih penghargaan nomor 1 untuk MBKM. Kemudian dia juga harus kesiapan karir setelah lulus. Kemana setelah lulus ini dia mau kemana? Kerja apakah sebagai di mana dia sebentar lulus ini dia harus kemana? Intinya di situ. Jadi dari mimpi yang awal-awalnya dia kuliah, dia bermimpi untuk masuk kuliah, dan setelah lulus itu kemana? Disitulah kesiapan karir setelah ia lulus. Oke, terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan tadi kita belajar bahwa menyerah di tengah perkuliahan bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi, mental, lingkungan, dan motivasi pribadi. Karena itu penting bagi mahasiswa untuk saling mendukung, berani dan mencari bantuan dan tetap memiliki tujuan yang jelas sehingga tidak berhenti di tengah-tengah perkuliahan. Iya, dalam artian bahwa menyerah di tengah kuliah itu bukan karena seseorang itu dia lemah, ya, bukan karena dia lemah, karena kadang hidup itu memang memberi tekanan yang tidak mudah seperti kondisi yang kita rasakan di saat ini. Tetapi setiap proses itu sulit. Itu bagaimana dia bisa melewati proses itu ketika dia masih punya harapan dan kemampuan dan kemauan untuk bangkit. Ayo maju, ya, jangan berhenti di situ, karena pendidikan itu bukan hanya soal gelar, tetapi tentang bagaimana seseorang itu dia bertumbuh menjadi lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Jadi semoga pembahasan ini bisa menjadi motivasi dan bahan refleksi bagi teman-teman mahasiswa agar tetap semangat menjalankan studi dan tidak mudah menyerah hadapi tantangan perkuliahan. Sebelum saya mengakhiri podcast kita di saat ini, ada closing statement bagi adik-adik calon mahasiswa, juga mahasiswa yang sudah duduk di semester sekarang ini, semester genap. Ada satu kalimat yang saya mau sampaikan buat kita semua dan bagi orang tua juga yang mungkin anak-anaknya saat ini ada dalam bangku perkuliahan. Saya mau bilang bahwa tidak semua perjalanan kuliah itu mulus. Ada yang ingin berhenti di tengah jalan dan itu manusiawi. Tetapi sebelum benar-benar menyerah, ingatlah kembali bahwa alasan saya memulai kuliah itu bagaimana. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya Fauzia Rengur selaku host mengundurkan diri. Sampai jumpa di episode podcast Setia Darul Rahman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.